Sobat Sukses, kas, yeay! Hai Sobat Sukses, ingin jadi pebisnis apotek sukses? Yuk pelajari ilmunya lebih detail, rinci dan mendalam di video eksklusif belajar bisnis apotek. Caranya, klik tombol gabung di bawah video ini ya. Kami tunggu partisipasimu untuk bisa jadi pengusaha apotek yang kuat dan besar bersama apoteker Andi Eko Wibowo dengan ilmu berbisnis apoteknya selama bertahun-tahun. Ya, hari ini kita akan jawab pertanyaan dari teman kita, Rizka Maidika. Pembayaran pajak apotek gimana ya Pak ya? Nah, ini mudah sekali gitu. Tadi kemarin juga pernah saya jawab gitu. Nah, untuk apotek yang pemula gitu, apotek pemula, maka pembayaran pajaknya itu berlaku menggunakan PPh final. Kita tulis ya, apa? Berlaku menggunakan PPh final gitu. PPh final ini sampai saat ini itu adalah 0,5% dari omset per bulan gitu. Nah, dalam melakukan pembayaran pajak untuk apotek itu setiap bulan itu teman-teman biasanya bayarnya per bulan itu berdasarkan omset itu menggunakan PPh final 0,5%. Itu omsetnya berapa? Misalnya omsetnya 100 juta, maka 0,5%-nya adalah berapa? Hayo, berapa ya? Nggak bisa hitung-hitungan. Berarti 500.000 atau berapa? 500.000 ya? 0,51%-nya 100 juta kan 1 juta. Berarti 0,5%-nya adalah 500.000. Sampai kapan omset ini bisa pembayaran pajak seperti ini bisa berlangsung? Sampai apotek Anda itu nanti dalam omset selama setahun itu melebihi 4,8 miliar. Itu maka setelah lebih di tahun itu Anda omsetnya 4,8 miliar lebih atau per bulannya itu kira-kira 400 juta 400 juta itu, maka lebih dari itu omsetnya, maka teman-teman kemudian akan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, di PKP ini nanti sistem pembayarannya beda lain lagi daripada yang PPh final ini. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan bahas pertanyaan dari Alpratamal. Pertanyaan yang kesekian belas gitu kan. Berapa gaji apoteker untuk asisten apoteker dan pegawai apotek agar bisa untung ya? Kenapa Anda bertanyanya adalah berapa gajinya apoteker, asisten apoteker dan pegawai apotek agar bisa untung? Ini itu pertanyaannya Anda. Harusnya Anda bertanya berapa omsetnya gitu kan? Omset bisnis apotek agar apoteknya untung gitu kan? Nah, teman-teman, untuk masalah untung dan rugi itu maka bicaranya adalah di laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu seperti ini teman-teman nih. Laporan laba rugi itu terdiri dari omset, kemudian ada HPP. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya tentang HPP itu apa ya. Nah, kemudian ada laba kotor. Nah, laba kotor. Kemudian ada biaya operasional. Maka ketemu jadi laba bersih. Laba bersih ini. Nah, pertanyaan teman-teman itu adalah kalau agar untung, maka teman-teman, ini pertanyaannya dari Alpratamal adalah berapa gaji apoteker, berapa asisten apoteker, pegawai apotek gitu. Nah, misalkan nih, kalau di Jogja itu apoteker itu standarnya ada harus dua apoteker itu standarnya adalah 2 gaji apoteker pengelola apotek. Kalau di Jogja kalau tidak salah itu berdasarkan SK itu apoteker pengelola pemegang sialnya 2,5 juta tuh.
Kemudian apinnya 2.100.000 minimal ya ini ya. Nah itu terus asisten apotekernya 1,9. Nah 1,9 misalnya 2 orang nih, 1,9 berarti 3.600.000. Nah kalau mau dijumlah itu berarti 6, 12, 1, 4, 5, 6, 7, 8 8.200.000 biaya gajinya aja. Kemudian lain-lainnya macam-macamnya, listrik, kemudian apalagi ya, makan, apalagi sih biaya-biaya itu misalkan anggap saja biaya operasionalnya itu ada 10 juta gitu. Maka untuk mencapai laba bersihnya 0, tidak untung tidak rugi, itu maka laba kotornya harus 10 juta gitu. Maka teman-teman itu kalau misalnya apotek teman-teman ingin untung, maka laba kotornya minimal harus lebih dari 10 juta. Ini untuk apotek yang minimalis gitu kan. Nah terus omsetnya berapa? Nah kalau HPP dan omset ini tergantung margin keuntungannya teman-teman nih. Margin keuntungannya teman-teman, margin keuntungan teman-teman nih berapa gitu kan. Nah kalau mau ambil margin keuntungannya 20% gitu misalnya, maka kalau omset teman-teman itu misalnya keuntungannya adalah marginnya 20%, keuntungannya 20%, berarti gimana ini ya? Omset itu sama dengan harga beli ini 100%, kemudian ngambil keuntungan 20% dari harga beli gitu kan, maka sama dengan 120% harga beli gitu. Ini omset ya. Nah misal omsetnya itu adalah 100 juta gitu, 100 juta omsetnya 100 juta itu 100 juta, kemudian HPP-nya berapa gitu kan. Ini HPP ini ada di, kok saya jadi bingung ya. Omset itu adalah 100% harga beli plus keuntungan. Nah, keuntungan ini apa? Keuntungan ini adalah 20, kita ngambilnya 20% dari harga beli gitu. Nah, omset itu sama dengan 120% harga beli gitu. Atau kalau misalnya terjual berarti ini harga beli ini adalah yang dimaksud dengan adalah HPP-nya nih, Nah, ini mudahnya gitu ya, walaupun nanti persepsi dari harga beli dan HPP itu HPP dengan pembelian itu berbeda gitu. Maka kita mudahkan seperti ini. Nah, HPP ini omset sama dengan 120% HPP nih. Nah, kalau omsetnya 100 juta, maka HPP-nya itu adalah berapa gitu. Maka omset dibagi 120%, ini berapa? Maka HPP-nya adalah piro ini? 100 juta dikali 00 dibagi 120. Ketemunya berapa? Kalkulator. Saya mau kalkulator. 100 juta, kok wangel banget. 1, 2, 3 dibagi 120%. Nah, ini adalah 83 juta, 83,3 juta. Maka kalau omsetnya 100 juta itu, nah HPP-nya 83 itu, laba kotornya ini adalah berapa? 17 juta gitu kan, 17 juta. Maka ini punya laba bersih 7 juta. Itu. Kalau biaya operasionalnya 10 juta, maka dengan omset 100 juta aja sesungguhnya teman-teman udah menghasilkan keuntungan sekitar 7 juta. Itu. Tapi dengan catatan
uangnya ada, cash flow-nya ada gitu. Karena net profit itu berbeda dengan cash flow. Nanti kita akan bicara di video eksklusif finansial literasi tentang cash flow ini gitu. Oke? Itu dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay! Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol like apabila Anda menyukai konten semacam ini, share ke seluruh teman-teman Anda, dan subscribe channel ini untuk dapat menonton berbagai konten yang mengupas tuntas tentang bisnis apotek. Salam sukses!